Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfari. Pada ini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar Python sebagai tugas remedial mata pelajaran informatika. Jadi Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena sintaksnya itu sederhana dan mudah dipelajari oleh pemula. Dengan mempelajari Python, kita dapat memahami dasar-dasar pemrograman, melatih kemampuan berpikir logis, serta belajar menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Jadi pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar Python, yaitu pertama value, kedua variable, ketiga tipe data, lalu keempat list, dan yang kelima if, else, dan elif. Nah, saya menjelaskan teori-teori. Saya juga akan memberikan contoh coding dan praktik secara langsung agar materinya lebih mudah dipahami ya. Nah, tujuan pembelajaran pada video ini agar teman-teman dapat memahami pengertian, fungsi, dan cara penggunaan dasar Python dalam pembuatan program sederhana. Baik, pertama-tama langsung aja kita mulai pembahasannya ya, dari materi pertama, yaitu value. Nah, value ini adalah nilai atau data yang digunakan dalam sebuah program. Semua informasi yang diolah di komputer berasal dari value. Value ini itu merupakan isi dari suatu data yang dapat berupa angka, teks, maupun nilai logika. Nah, fungsi value ini tuh diantaranya yaitu menjadi data yang akan diproses oleh program, menjadi isi dari variabel, jadi dasar dalam perhitungan dan pengambilan keputusan. Nah, ini contoh codingnya. Saya akan tuliskan sini, ketik ya. Print berkurung 100, lalu print lagi, berkurung lagi, terlupa tanda petiknya. Nah, coba lalu ini ya. Lalu print lagi, berkurung, terus kita tulis true. Coba ya. Udah nih lama nih. Nah, itu tuh. Jadi saya kasih penjelasannya di sini. Pada baris pertama terdapat angka 100. Nah, angka itu merupakan value bertipe integer atau bilangan bulat. Pada baris kedua terdapat tulis halo dunia. Itu tulisan tersebut merupakan value bertipe string atau teks. Lalu pada baris ketiga terdapat true yang merupakan value bertipe boolean atau logika yang bernilai benar. Nah, ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya kayak dalam nilai ujian 90 atau nama siswa saya tentu Alfari terus status hadir bernilai true. Jadi semua data yang akan digunakan itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya merupakan value. Langsung aja kita di sini lanjut ke pembahasan kedua, yaitu variable. Salah dong, kode harus. Nah, jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data atau value agar dapat digunakan agar dapat digunakan kembali. Nah, variabel itu merupakan nama yang diberikan kepada suatu lokasi penyimpanan data di dalam program. Nah, fungsi-fungsi variabel ini adalah yang pertama itu pastinya menyimpan data. Yang kedua, mempermudah penggunaan data berulang kali. Lalu membuat program lebih rapi dan mudah dipahami. Langsung aja sih. Langsung saya perhatikan contoh codingnya, yaitu nama salah tambah dengan tanda petik dulu, jangan lupa tanda petik itu harus Alfari pakai contoh nama saya, lalu umur
Teman-teman lagi. Kalau udah angka gini nggak usah ketik sih harusnya ya. Nah di sini pakai print lagi tadi supaya bisa muncul di sini apa sih namanya? Pokoknya supaya bisa print itu pokoknya supaya bisa apa ya namanya ya? Pokoknya print itu kegunaannya itu kalau nggak salah nih. Print itu gunanya itu untuk menampilkan informasi pada pengguna. Jadi informasi ini itu sebagai informasi, print itu sebagai untuk menampilkannya. Nah, jadi kita lanjut tadi. Print kurung nama salah deh tadi. Sini print lagi kurung umur. Nah di sini tuh yang harus diketik tuh adalah dari ini ya, apa sih nama depannya ini, adjektifnya ini. Lalu boom, ini hasilnya langsung. Ya jadi saya jelaskan sini pada program tersebut tuh terdapat dua variabel. Variabel pertama itu namanya menyimpan data Alvari dari nama saya. Variabel kedua itu bernama umur yang menyimpan data 16 tahun. Ya. Saat menggunakan print nama, komputer itu akan menampilkan isi dari variabel tersebut, yaitu Alvari. Nah, jadi mengapa sih variabel itu penting banget nih? Variabel itu penting karena bayangkan jika kita harus menulis nama yang sama berulang kali-kali nih. Dengan variabel cukup menyimpan sekali lalu memanggilnya kapan saja. Tentu ini bisa dalam contoh kehidupan sehari-hari seperti membeli label pada sebuah kotak tuh. Ketika kotak diberi label buku, maka kita tahu isi kotak tersebut adalah buku. Variabel juga bekerja dengan cara yang sama. Lalu kita lanjut ke apa tadi? 3 itu tipe data ya. Jadi tipe data ini adalah jenis data yang digunakan dalam program. Data ini merupakan klasifikasi yang menentukan bagaimana suatu data disimpan dan diproses oleh komputer. Nah, fungsi tipe data ini adalah yang pertama pasti menentukan jenis data. Kedua itu mempermudah pengelolaan data. Dan yang terakhir itu mencegah kesalahan dalam program. Nah, di sini tuh data ini ada namanya integer. Ada banyak sih ini nanti ya. Pertama itu pasti integer, ada satu integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Contohnya nih, codingannya umur dengan 16, print umur sorry. Nah, jadi bilangan bulat itu tidak memiliki koma atau angka desimal. Contohnya kayak 10, 20, 30, dan 100, dan lain-lain. Terus lanjut ke float. Float itu adalah bilangan desimal. Contoh di sini codingannya tinggi sama dengan 170, 5, sini print tinggi. Nah, jadi ini juga bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari. Float ini misalnya kayak buat tinggi badan 130,5 cm atau bisa juga berat badan. Lalu sini juga ada string. String itu adalah data berupa teks. Contohnya itu nama, petik nama saya, lalu print nama lagi. Nah, sering itu selalu ditulis menggunakan tanda petik.
terbentuk ini. Selanjutnya kayak nama, alamat, nama sekolah, dan lain-lain. Lalu sini ada terakhir yaitu boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true sama dengan benar, ya, false itu sama dengan salah. Jadi di sini misal codingannya itu status status true, lalu bawahnya langsung print kurung status. Nah tuh, jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti lampu menyala sama dengan true, ya, lampu mati sama dengan false. Oke. Langsung aja ini semoga paham ya di sini. Walaupun ada emang susah sih harus paham karena ITK itu harus memahami logika lebih dalam dan lebih fokus untuk memahaminya, nggak hanya sembarangan. Nah, kita di sini lanjut ke 4 yaitu list. Nah, di sini itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Di situ merupakan kumpulan data yang tersusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Nah, fungsi-fungsi dari di sini yaitu menyimpan banyak data, itu udah pastinya, terus memudahkan pengelolaan data, dan menghemat penggunaan variabel. Nah, sini langsung contoh codingnya tuh nama underscore siswa dengan kurung kotak tanda petiknya jangan lupa Alfahri. Nah, sini kita bisa pakai koma, di misal nama orang Bim. Tanda petiknya lupa kan selalu. Nah, lalu langsung print nama underscore siswa. Nah, enter hasil. Nah, jadi dalam satu variabel itu bernama nama underscore siswa itu terdapat 3 data, yaitu kan Alfari, Di, dan Abim. Tanpa list kita itu harus membuat 3 variabel yang berbeda. Jadi list ini membantu untuk menyingkat variabel-variabel ini banyak. Terus ini juga ada mengakses data dalam list, bisa nggak ya? Aku di bawah baru coba di sini. Jelas, kalau bisa? Ya bisa. Jadi ini tuh outputnya tuh yang bakal muncul tuh bahkan Alfari begini, nggak ada tanda petiknya. Nah, bahkan Python tuh menggunakan indeks yang dimulai dari angka 0. Jadi misal nih indeksnya tuh dimulai dari 0, berarti dari Alfari sini, lalu Budinya ini angka 1, dan Abimnya ini angka 3, angka 2 dan sorry. Nah, ini juga bisa dapat masuk ke contoh sehari-hari, misalnya kayak buat daftar siswa, daftar kontak HP, daftar barang belanja, dan lain-lain. Di sini langsung aja lanjut ke if else yang terakhir. Ada 2. Jadi if else itu adalah percabangan yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, if else ini
merupakan struktur kontrol yang memungkinkan program memilih tindakan yang berbeda sesuai hasil suatu kondisi ini. Nah, fungsi-fungsi untuk if else ini yaitu untuk mengambil keputusan, terus menentukan alur program, dan menjalankan perintah sesuai kondisi. Nah, ini ada. Saya akan masukkan contoh codingannya. Nilai itu dengan 80. If, pertama itu harus if dulu, karena jika if nilai lebih dari mas lebih dari dengan 5, terus langsung masukkan else. Salah ini kayaknya. Sebelum if nilai itu kayaknya print dulu. Print lulus lah, lulus. Ini salah. Aduh. Nah, lalu di sini print tidak lulus karena tidak ada nilainya. Kan else itu juga if juga harus, maka tidak lulus. Nah, sebenarnya bisa pakai kalau mau input begitu. Kalau input itu salah ya. Biasanya di sini kayaknya. Nah, nanti aja. Nah, jadi di sini program itu langsung memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jika benar, maka program itu menampilkan langsung lulus. Jika salah, maka program menampilkan tidak lulus. Karena nilai adalah 80, maka nilai itu adalah lulus. Untuk kehidupan sehari-hari, itu jika hujan, saudara Pak Payung. Jadi ke situ kalau tertulis, if jika tidak hujan, maka coba ya. Coba. Kayaknya salah sini. Coba dulu. Kok hilang? Mungkin nggak usah lah. Contohnya penjelasannya ke elif ya. Elif itu adalah singkatan dari else if yang digunakan untuk menambahkan kondisi lain setelah if. Nah, fungsinya itu pastinya untuk menambahkan pilihan kondisi nih. Lalu memeriksa lebih dari satu kemungkinan dan membuat program lebih fleksibel. Nah, langsung aja masuk ke contoh codingnya. Sini pakai nilai yang tadi sama nilai sama dengan 85. Terus if dulu, pastikan if dulu. Dan dari nggak nyaman saya pakai if.
if nilai besar dengan 90 tanda petik 2, lalu jangan lupa printnya A, maka itu maksudnya itu grade A, bagus. Terus elif nilai besar 60 dengan print B. Nah, lagi elif LC juga print C. Nah, kita coba mana letak salahnya nih di if nilai 90. Oh, salah saya. Nilai. Sorry. Nah, bisa. Nah, karena kita masukkan yang nilai 85, jadi maksudnya tuh di rata-rata 80, lebih dari 80. Jadi maksudnya B. Nah, pertama program memeriksa apakah nilai lebih dari 90 itu sama dengan ya karena 85 tadi kan kita tidak memenuhi syarat tersebut, jadi program lanjut ke elif. Pada elif itu diperiksa apakah nilai itu lebih dari atau sama dengan 80. Karena benar, program itu menampilkan B. Nah, itu kehidupan sehari-harinya tuh kayak cara penilaian siswa 90 sampai 100 sama dengan A, 80 sampai 89 sama dengan B, terus nilai di bawah 80 itu sama dengan C ya. Mungkin ya mungkin itu demikian penjelasan mengenai materi-materi dasar Python yang meliputi value, variabel, tipe data ya, list, serta if, else, dan elif. Nah, dari materi yang telah dipelajari kita tuh dapat memahami bahwa setiap program itu tersusun dari data tersebut, value, terus disimpan dalam variabel, terus memiliki tipe data tertentu, dapat dikelompokkan menggunakan list, dan dapat mengambil keputusan menggunakan percabangan if, else, dan elif. Materi tersebut merupakan dasar yang sangat penting dalam mempelajari pemrograman Python. Semoga penjelasan dan praktik coding yang telah saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman terus memahami dasar-dasar Python dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama praktikan ini saya video berlangsung ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.